sebelum kita masuk dalam contoh dari pembukaan dan penutupan pembelajaran untuk guru profesional, sini saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang pengertian guru profesional. Guru profesional adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dalam mendidik dan membimbing peserta didiknya. Guru profesional tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tapi juga mampu mengelola proses pembelajaran, memahami kebutuhan siswa, dan berperan sebagai pembimbing yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Ciri-ciri dari seorang guru profesional yang pertama itu menguasai materi pembelajaran. Yang dimana guru profesional pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran yang diajarkan dan mampu menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami oleh siswanya. Yang kedua, dia tuh harus mampu mengelola kelas. Jadi seorang guru profesional memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola situasi kelas dengan baik, ciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, ada kompetensi pedagogiknya, yang dimana itu dia harus mampu menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswanya, serta dia tuh dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pendidikan yang ada. Yang keempat, ada keterampilan komunikasi yang baik. Jadi guru profesional mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, tidak hanya dengan siswanya, tetapi juga dengan orang tua atau wali muridnya, rekan kerjanya, serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kelima, ada beretika dan memiliki sikap profesional. Seorang guru profesional memiliki sikap yang positif, penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin, serta dapat menjadi teladan bagi siswanya. Dia juga menghormati keberagaman serta menghargai perbedaan antara siswanya. Dia juga harus terus mengembangkan dirinya. Guru profesional selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam dirinya melalui pelatihan, pendidikan lanjutannya, serta pembaruan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan dalam dunia pendidikan. Guru profesional juga harus peduli terhadap kesejahteraan siswanya, yang dimana dia tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tapi juga peduli tentang perkembangan karakter, emosi dan sosial siswa, dan juga dia harus selalu berusaha menjadi pembimbing yang baik bagi siswanya. Setelah pengertian dari guru profesional, nah sekarang kita masuk ke pengertian dari pembukaan pembelajaran, yang dimana pembukaan pembelajaran adalah bagian awal dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru profesional untuk memulai proses pengajaran di kelasnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa agar mereka siap dan termotivasi untuk mengikuti pelajaran yang akan disampaikan. Pembukaan juga berfungsi untuk memotivasi siswa mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki siswanya, serta memberikan gambaran umum tentang tujuan dan manfaat dari pembelajaran. Nah, biasanya tujuan pembukaan pembelajaran yang pertama tuh ada menarik perhatian siswanya, yang dimana pembukaan ini tuh bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar mereka fokus, mereka tertarik, mereka mengikuti dari apa yang akan dipelajari pada hari ini oleh gurunya. Kita juga bisa membangun keterlibatan kita kepada siswa, yang dimana itu akan membuka kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi sejak awal pembelajaran dimulai. Misalnya dengan pertanyaan atau diskusi singkat,
yang akan dialami di dalam kelas. Kita bisa mempersiapkan mental dari siswanya, yang dimana membantu siswa mempersiapkan diri secara mental dalam belajarnya, terutama dengan menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, serta kondusif nantinya. Dimana nanti di dalam kelas akan diatur oleh guru profesional ya masing-masing. Sini juga kita harus menjelaskan tujuan dari pembelajarannya, dimana itu akan memberikan gambaran tentang tujuan atau capaian yang diharapkan dari pembelajaran, sehingga siswa nih tahu nih dari apa yang akan dipelajarinya nanti serta manfaat yang dia dapat setelah mempelajarinya. Kita harus menghubungkan materi dengan pengalaman siswa, yang dimana itu akan mengaitkan materi kita yang diajarkan dengan kehidupan nyata, kayak dari materi kelompok sosial dengan kehidupan nyatanya. Nanti kan dia akan berkelompok di masyarakat gitu kan, di sekolah, di rumah, atau dimanapun nantinya, agar tuh pembelajaran lebih mudah digapai, agar relevan juga, agar mudah dipahami juga oleh anak-anak yang mempelajarinya. Nah, langkah-langkah dari pembukaan tuh ada salam sama sapaan. Jadi kita tuh harus ya memberikan salam kepada siswa kita dengan ramah. Terus juga kita bisa mengaitkan pertanyaan ringan untuk ya mencairkan suasana. Langkah kedua, ada motivasi dan apresiasi. Ketika kita memberikan motivasi atau pengingat tentang pentingnya materi yang akan dipelajari, ini kan kita bisa juga nih mengaitkan materi dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena kan materinya nanti kan bakal kompleks banget tuh dengan kehidupan di masyarakat. Ada penyampaian tujuan pembelajaran juga, yang dimana itu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang pastinya udah jelas, agar siswa tahu apa yang akan mereka capai nantinya, mereka dapat, mereka ambil dari mengikuti pembelajaran yang sudah ada. Terus ada juga menumbuhkan minat dan keterlibatan. Ini bisa dilakukan juga nih dengan mengajukan pertanyaan yang menarik, menunjukkan gambar atau video yang relevan, atau melakukan aktivitas pemanasan juga bisa gitu kan. Tinggal dari kitanya aja nih, mau yang bagaimana atau yang nantinya akan kita jelaskan kepada siswa kita. Skenario pembukaan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ayo kita mulai hari ini dengan energi yang positif. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Wah, semangatnya luar biasa. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemarin kan kita sudah membahas nilai dan norma sosial, kan? Tapi kalian sadar nggak? Kalau setiap harinya kita sebenarnya berada dalam kelompok-kelompok sosial. Entah dari bangku sekolah, taman sebaya, sampai keluarga di rumah. Kalau kalian tuh lebih nyaman belajar dalam kelompok kecil daripada sendiri, itu tandanya apa ya? Betul, karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kelompok sosial dalam masyarakat. Tapi bukan hanya itu aja. Kita juga akan membentuk kelompok belajar supaya kalian bisa mengalami langsung bagaimana kelompok sosial itu bekerja. Skenario penutupan pembelajaran. Luar biasa, kerja tim kalian tuh keren banget hari ini. Ada yang terlihat saling melengkapi, tapi ada juga nih
yang belajar mendengarkan dan memberi pendapat aja. Sekarang coba kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Apa sih yang kalian rasakan tuh ketika belajar dalam kelompok yang tadi? Hebat. Nah, itulah bukti bahwa kelompok sosial tuh bukan cuma dari teori di buku aja, tapi hidup dalam diri kalian sendiri. Nah, kelompok sosial itu membantu kita tumbuh, bukan cuma sekedar pengetahuan aja, tapi juga sebagai kelompok pribadi juga gitu, bantuan dari materi pribadi juga gitu, untuk materi dalam diri kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan tugas untuk kalian. Biasalah tugas rumah, PR. Coba kalian tuliskan dalam satu halaman, kelompok sosial apa yang paling berpengaruh nih dalam hidup kalian. Dan kalian tolong berikan alasannya nih, kenapa gitu. Kayak bisa jadi dari keluarga, teman, atau bahkan kalian punya komunitas online, grup sosial, dan grup lain, kelompok-kelompok lain gitu. Kalian boleh bebas mau yang mana juga. Seperti itu ya tugas dari Bapak. Oke, selanjutnya ada tujuan dari pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kalian, yaitu kelompok sosial. Tujuan kita hari ini bukan cuma mengenal istilah atau teori, tapi juga memahami bagaimana kita sebagai manusia tumbuh dan berkembang lewat kebersamaan dalam kelompok. Entah itu keluarga, teman sekolah, komunitas, bahkan teman main kalian. Nah, setelah pembelajaran ini, harapannya kalian bisa menjelaskan apa itu kelompok sosial, membedakan jenis-jenisnya, dan yang paling penting, melihat bagaimana kelompok itu membentuk karakter dan nilai dalam diri kita. Dan lewat kegiatan kelompok hari ini, saya ingin kalian tidak hanya belajar dengan kepala, tapi juga dengan hati. Kita akan belajar untuk mendengarkan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama. Karena di dunia nyata, kita selalu jadi bagian dari kelompok. Nah, untuk motivasi pembelajaran dari materi kelompok sosial ini, yang pertama, kita bisa dapat motivasi seperti ini. Kita semua hidup tidak sendirian. Setiap hari kita tumbuh, belajar, dan bermimpi bersama orang lain. Teman, keluarga, komunitas, semuanya adalah bagian dari kelompok sosial yang membentuk siapa kita hari ini. Dengan memahami kelompok sosial, kita bukan hanya belajar teori, kita belajar memahami orang lain, menghargai perbedaan, dan membangun kerjasama. Karena di dunia nyata, kesuksesan bukan cuma soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling bisa bekerja sama. Nah, penutupan guru dengan apresiasi dan motivasi. Terima kasih sudah aktif hari ini anak-anak, saya bangga dengan semangat kalian. Jangan lupa, kalian adalah bagian dari kelompok belajar yang luar biasa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.